Nelson Mandela said that education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Hal ini bermakna bahwa pendidikan merupakan senjata terampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Ibu Bapak guru hebat. Saya Musawira Lestari SPD MPD, guru SMK Negeri 1 Kolaka, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kolaka. Video ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kali ini saya akan membuat sebuah prakarsa perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Apa sih pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan Bagja itu? Yuk kita simak! Cooper Ryder dan Whitney dalam Kemendikbudristek tahun 2023 mengungkapkan bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif dilaksanakan melalui langkah-langkah yang disebut dengan tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, serta A. Atur eksekusi. Tahapan B. Buat pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahapan A. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahapan G. Menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, tahap J. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan A. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Berikut merupakan visi pribadi saya sebagai seorang guru penggerak, yaitu mewujudkan manusia merdeka yang berbudi luhur, cerdas, berwawasan lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan. Adapun salah satu prakarsa perubahan yang akan saya buat untuk mencapai visi tersebut adalah meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis pada murid melalui pembelajaran berbasis IT. Sebagaimana yang kita ketahui, mandiri dan berpikir kritis adalah bagian dari profil pelajar Pancasila, yang kemudian pada prakarsa perubahan ini diramu pencapaiannya melalui pembelajaran berbasis IT yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi atau sesuai dengan konteks zaman saat ini. Berikut merupakan tahapan Bagja atas prakarsa perubahan tersebut. B. Buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid melalui pembelajaran berbasis IT? Adapun daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat tentang rancangan pembelajaran berbasis IT, mencari berbagai referensi pembelajaran berbasis IT, serta mencari tahu metode mengajar yang dapat disandingkan dengan pembelajaran berbasis IT yang dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid. A. Ambil pelajaran. Siapakah rekan sejawat atau guru lain di luar sekolah yang pernah menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran atau metode pembelajaran berbasis IT? Aplikasi dan metode apa saja yang dapat dipakai untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid dalam pembelajaran berbasis IT? Aktivitas apa saja yang dilakukan murid dalam pembelajaran berbasis IT sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritisnya? Serta keterampilan apa yang sudah saya miliki yang dapat membantu saya untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid dalam pembelajaran berbasis IT.
Adapun daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mewawancarai rekan sejawat atau guru lain serta murid tentang pembelajaran berbasis IT. Mewawancarai rekan sejawat atau guru lain serta murid tentang aktivitas pembelajaran apa saja yang memacu kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid. Mencari contoh konkret penyelenggaraan pembelajaran berbasis IT dari berbagai referensi. Mencari referensi atau literatur tentang kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid, serta mencatat aplikasi pembelajaran dan metode yang sesuai dengan keterampilan yang saya miliki. G. Gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi apabila pembelajaran berbasis IT berhasil meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid? Bagaimana perasaan saya bila murid sangat aktif dan berani mengungkapkan berbagai macam ide dalam pembelajaran? Apa saja inovasi lain yang dapat saya lakukan setelah menerapkan pembelajaran berbasis IT? Apa saja sumber daya yang tersedia untuk membuat berbagai inovasi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat deskripsi sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran melalui wawancara atau survei. Membuat survei tentang pendapat murid berkenaan dengan penerapan IT dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mencari berbagai referensi atau literatur tentang inovasi dalam pembelajaran. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari referensi atau literatur. Serta mencari tahu dan membuat daftar sarana dan prasarana yang tersedia di sekitar satuan pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Apa langkah awal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid melalui pembelajaran berbasis IT? Apa saja aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berbasis IT sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid? Apa saja aplikasi pembelajaran kekinian yang dapat mendorong kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Serta metode mengajar apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat yang memahami IT dan pernah menggunakan aplikasi tersebut dalam pembelajaran. Mencari tahu dan membuat daftar aplikasi pembelajaran kekinian dari sosial media guru-guru inspiratif, melalui YouTube, dan atau melalui platform Merdeka Mengajar. Serta membuat daftar berbagai metode mengajar yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran berbasis IT yang dapat berdampak pada peningkatan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis murid. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa yang dapat memantau saya dalam membuat atau menyusun pembelajaran berbasis IT beserta aktivitas pembelajaran yang saya gunakan di dalamnya? Bagaimana saya dapat mengetahui peningkatan peserta didik dalam proses pembelajaran? Bagaimana saya dapat mengawasi penggunaan gawai murid dalam pembelajaran? Serta bagaimana saya dapat mengetahui kekurangan saya dalam pengaplikasian IT dalam pembelajaran? Adapun daftar tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membagikan atau menunjukkan hasil pembuatan media ajar berbasis IT yang telah saya buat kepada kepala sekolah, rekan yang mengerti tentang aplikasi yang saya gunakan, dan rekan sesama guru bahasa Inggris. Mengajak rekan sejawat untuk menyaksikan kelas saya dalam menerapkan pembelajaran berbasis IT tersebut. Membuat daftar checklist aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Membuat komitmen kelas termasuk aturan penggunaan gawai dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat survei kepuasan murid dalam pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia. Ibu Bapak Guru hebat.